warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Susilawati dengan NPM 23114 dari kelas A. Yang saya hormati Bapak Dr. Subilo Wiono SH MPD selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Presentasi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang antropologi hukum mengenai tujuan, manfaat hukum, dan perkembangan hukum dalam masyarakat bersahaja dan masyarakat modern. Pertama ini kita masuk ke pengertian antropologi hukum. Jadi antropologi hukum itu intinya tuh melihat hukum dari sudut pandangan sosial dan budaya, yang dimana yang dikaji itu bukan cuma undang-undang yang dibuat negara, tapi juga aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti adat istiadat, karena dalam kenyataannya itu banyak masyarakat yang lebih patuh pada adat istiadat dibanding hukum negara. Pertama tuh kayak cabang dari ilmu antropologi, terus kedua tuh mencakup adat, kebiasaan hidup masyarakat, ketiga itu tidak terbatas pada hukum tertulis, terus keempat itu mencakup adat, kebiasaan, dan norma sosial. Baik, di slide ini kita masuk ke tujuan antropologi sosial budaya, yaitu tujuan utamanya antropologi sosial budaya itu adalah supaya kita bisa ngerti cara hidup masyarakat yang berbeda-beda. Setiap kelompok punya nilai dan aturan sendiri, dan itu mempengaruhi cara mereka tuh bertindak. Dengan memahami hal ini, kita tuh jadi lebih terbuka dan tidak mudah menghakimi budaya lain. Seperti kita tuh memahami keberagaman budaya manusia, menjelaskan pola perilaku masyarakatnya, menganalisis nilai dan norma sosial, serta meningkatkan sikap toleransi. Masuk ke manfaat antropologi sosial budaya. Manfaatnya itu tuh sangat penting dalam kehidupan nyata. Misalnya tuh dalam pembangunan, pemerintah itu harus paham budaya masyarakat setempat supaya programnya tuh bisa diterima. Kalau tidak, bisa terjadi penolakan atau konflik karena tidak dianggap sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi kita tuh harus bisa memahami agar tidak terjadi konflik sosial dan budaya, menjadi dasar perbuatan, kebijakan publik, membantu proses pembangunan sosial, memahami pola pikir masyarakatnya juga. Selanjutnya itu tujuan antropologi hukum. Kalau untuk tujuan antropologi hukum itu bertujuan supaya kita tuh tidak melihat hukum hanya sebagai aturan kaku. Dalam praktiknya juga hukum sering dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan kondisi sosial masyarakat. Jadi tujuan utamanya itu memahami hukum secara lebih realistis gitu, kayak memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat, mengkaji hubungan antara hukum dan budaya, terus menganalisis keberadaan hukum adat, serta membandingkan sistem hukum di berbagai masyarakat gitu. Kalau untuk manfaat antropologi hukum itu, dengan adanya antropologi hukum bisa lebih adil dan tidak memaksa satu sistem ke semua masyarakat gitu. Misalnya tuh di Indonesia hukum adat masih diakui di beberapa daerah, jadi penting untuk menyesuaikan hukum negara dengan kondisi lokal. Sejarah perkembangan hukum awalnya itu berasal dari kebiasaan masyarakat, bersifat tidak tertulis atau adat, berkembang menjadi aturan yang lebih struktur, munculnya hukum tertulis dan lembaga hukum, serta negara mulai mengatur hukum secara formal. Jadi dulu tuh sebelum adanya masyarakat sudah punya aturan sendiri yang disebut adat. Aturan ini tuh berkembang dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat. Seiring waktu masyarakat menjadi lebih kompleks sehingga dibutuhkan aturan yang lebih jelas dan tertulis. Dari situlah munculnya hukum modern yang diatur oleh negara. Hukum dalam masyarakat bersahaja. Jadi masyarakat bersahaja itu biasanya tuh memegang kuat nilai-nilai tradisional. Dalam menyelesaikan masalah, mereka tuh lebih mengutamakan perdamaian daripada hukuman. Tokoh adatnya tuh seperti kepala suku atau tetua menjadi pihak yang menyelesaikan konflik. Tujuannya itu bukan menghukum, tapi seperti mengembalikan hubungan baik antar anggota masyarakat. Hukum dalam masyarakat modern
Di masyarakat modern itu hukum sudah lebih terstruktur dan jelas. Semua aturan itu ditulis dalam bentuk undang-undang dan ditegakkan oleh lembaga yang resmi. Jadi penyelesaian masalahnya itu dilakukan melalui proses hukum yang sudah ditentukan seperti pengadilan. Nah, tujuannya itu apa? Biar memberikan kepastian dan keadilan yang sama bagi semua orang. Perbandingan masyarakat bersahaja dan masyarakat modern itu, perbedaan utama itu terletak pada cara hukum itu dijalankan. Masyarakat bersahaja lebih mengutamakan hubungan sosial dan keharmonisan, sedangkan untuk masyarakat modern lebih fokus pada aturan yang pasti dan formal. Jadi perbedaannya itu kayak kalau masyarakat bersahaja itu kayak hukum adat, tidak tertulis, fleksibel, mengutamakan musyawarah, terus bersifat kekeluargaan. Sedangkan kalau untuk masyarakat modern tuh mereka lebih ke hukum negara, terus mereka tuh tertulis, formal dan kaku, terus menggunakan lembaga hukum yang lebih individual gitu. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi intinya itu hukum itu bukan suatu yang berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Makanya tuh penting untuk memahami hukum dari sudut pandang antropologi supaya lebih adil dan sesuai dengan realita. Seperti hukum itu tidak bisa dipisahkan dari budaya. Terus setiap masyarakat memiliki sistem hukum sendiri. Terus antropologi hukum membantu memahami hukum secara menyeluruh. Dan hukum modern tetap harus memperhatikan nilai-nilai lokalnya itu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah dipresentasikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.